Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-15 daripada kitab Nurul Roja ini. Setelah pertemuan yang lampau, kita masuk di dalam babun najasat dan kita sampai kepada an-najasat thalathun, yakni setelah kita menyelesaikan tentang hal-hal daripada najis yang bisa berubah menjadi suci dengan apa? Dengan istihalah. Sekarang kita masuk ke anwa'un najasat. Ada 3 anwa'un najasat dan sudah saya jelaskan apa itu definisi najasah menurut fuqaha dan apa yang lebih dipreferkan, lebih diutamakan di dalam definisi ini. Itu definisi bil'ad, bukan definisi bil had, yakni tentang maksudiknya, bukan tentang mafhumnya, yakni. Dan sekarang kita masuk ke dalam, setelah kita menyelesaikan tentang definisi najasah secara umum, kita masuk kepada tafasilnya, yaitu najasah menurut Shahibus Safinah ada 3. Wal mu'tamad, yakni indal jamahir, inda jamahirul fuqaha, bahwasanya yang namanya najasah itu memang ada 3. Satunya mughalladhah, satunya mukhaffafah, satunya apa? Mutawassithah. Fal nasra al-an, kita mulai di dalam mughalladhah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mughalladhah, kita sampai sini ya. Kemarin sudah sampai ta'rifun najasah sudah kita baca. Al-mughalladhah najasatul kalbi wal khinzir wa far'u ahadihima. Yang namanya najasah mughalladhah itu adalah najasah al-kalbu wal khinzir. Anda kena paham ya nanti kalau Anda masuk kitab-kitab yang lebih tinggi lagi, terutama kitab-kitabnya Imam Ghazali yang menurut saya lebih ke ma'ani dan masuk ke dalam hikam. Anda akan mengetahui bahwasanya kalb wal khinzir ini saudara. Mana saudara ini bukan saudara kandung, tak macam itu. Maksudnya pasti disebutkan. Maknanya kalau ada khinzir, begitu pula kalb. Kalau ada kalb, begitu pula apa? Khinzir. Ya, ini maknanya idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, ini biasanya memang seperti itu. Dibilang 2 perkara ini di syariat hukumnya itu tak jauh beza. Al-kalb wal khinzir wa far'u ahadihima. Maknanya keturunan daripada salah satunya walaupun dengan hewan yang suci. Contohnya anjing menikah dengan kuda atau babi menikah dengan rusa, anaknya juga najis, anaknya juga najis mughalladhah. Al makna anna najasatal mughalladhah allati hiyal qismul awal min aqsamin najasah najasatul kalbil wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin tahir. Dibilang yang namanya najasah mughalladhah itu adalah najis anjing dan babi dan anak cucu daripada keduanya, walaupun salah satu daripada emak dan ayahnya itu hewan atau binatang yang suci. Kalau sesuatu itu bersentuhan dengan kalban au khinziron, dengan anjing ataupun babi atau salah satu daripada keturunan keduanya atau salah satunya, atau menyentuh fadolat. Fadolat itu maknanya kotoran, kencingnya atau beraknya. Aula kok mata najasa biha ma'a rutubatin, yakni atau dia tidak menyentuh kotorannya, tidak, dia menyentuh sesuatu yang pernah menyentuh anjing dan babi. Contohnya MP3 ini pernah dijilat anjing atau pernah dijilat babi. Saya menyentuh MP3 ini dengan rutubah, dengan tangan saya ini lembab sedikit, saya sentuh, saya pun juga terkena najasah mughalladhah. Berbeza kalau ini kering, saya juga kering. Dibilang al-jaf ma'al jaf tahirun bila khilaf. Kering bertemu kering, maka tidak akan ada najis tanpa ada khilaf. Kenapa? Yang namanya najis itu kena ada rutubah, kena ada rutubah. Rutubah itu maknanya ada lembab-lembab atau cair-cair sedikit.
aula qama tanajjasa biha ma'a rutubati ahadil janibaini fil jami' tanajjasa najasatan mughalladhah wa sayati hukmuha. Maka ketika menyentuh tersebut dengan sikit lembab, sawaun lembab di saya atau lembab di tempat yang terkena najis itu, maka akan terkena najis apa? Mughalladhah. Inilah yang namanya apa? Najis mughalladhah. Maknanya semua yang berkaitan tentang anjing ataupun babi semuanya najasah mughalladhah, walaupun salah satu daripada keturunannya itu emaknya bukan anjing ataupun babi. Yang kedua, al-mukhaffafah. Najasah mukhaffafah ini apa? Ini penting sekali ya. Nanti karena Anda akan tengok di najasah mukhaffafah ini ada khilaf. Dan hati-hati, saya akan sebutkan sekali di sini najasah mukhaffafah. Khilafnya apa? Nanti di bab setelahnya Anda kena pahami ini. Karena banyak orang ketika sudah sampai kitab-kitab yang besar, dia tak paham bagaimana cara mensucikan najasah mukhaffafah. Karena memang ada khilaf di situ. Karena memang ada khilaf. Saya pun ketika itu saya baru paham ketika guru saya Syekh Ba'udhan mengajar Minhaj dan menyebutkan khilaf ini. Ternyata setelah saya baca lagi tadi saya murojaah sebelum saya mengajar, di dalam Nail Roja pun khilaf ini disebutkan. Karena di dalam mempelajari najasah mukhaffafah ini dianggap semuanya itu jelas. Semuanya itu apa jelas. Jadi macam dibaca aja. Saya tak kira semua jelas ya di semacam itu. Wallahu alam. Guru saya Syekh Bilal An-Najjar, beliau mengajar saya mantik, yakni sanad saya mantik kepada beliau. Beliau mengatakan ketika Anda mengajarkan basic, sebutkan semuanya. Memang benar ya, sebutkan semuanya walaupun Anda kira itu tak penting. Di dalam mengajar ilmu-ilmu basic, apapun ilmu itu ya, ilmu fikih atau ilmu apa, sebutkan semuanya walaupun Anda kira itu tak penting. Kenapa? Karena mungkin Anda kira itu tak penting, padahal bagi student itu adalah perkara yang penting. Karena itu syarah yang dibuat bukan oleh Shahihul Matan lebih best biasanya daripada syarah yang dibuat oleh Shahihul Matan. Kenapa? Karena kalau Shahihul Matan buat syarah sendiri, dia kira perkara itu mafhum, tapi ternyata tidak mafhum. Karena itu kalau yang buat itu bukan Shahihul Matan, dia akan sebutkan semua apa yang ada di dalam kemungkinan tidak difahami. Wallahu a'lam ya. Al-mukhaffafah baulu sobi alladzi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulan. Yang namanya najasah mukhaffafah adalah baul. So, baul maknanya kencingnya. As-sobi, apa itu sobi? Budak laki-laki. Budak laki-laki yang lam yat'am ghairal laban, tidak makan selain apa namanya yat'am ini tidak makan, to'am ini yat'am, kadangkala yat'am ini bisa dimaknai merasakan. Ut'am ya nih, it'am maknanya rasakan sedikit. Di dalam conversation mungkin Anda akan paham it'am itu macam coba-coba sedikit tak. Tapi di dalam lughah fasihah, lughah Arabiyah, yat'am maknanya makan. Yang mana makannya itu yang tidak makan selain laban. Laban itu susu ya. Anda kena faham bahwasanya darajat laban itu banyak ya. Anda kalau belajar nanti di di babur riba, hal-hal ini akan penting. Ada yang namanya jubun, ada yang namanya jubun, ada yang namanya laban, ada yang namanya akid, ada yang namanya halib. Laban di sini maknanya adalah air susu ibu. Air susu ibu berbeza dengan laban yang mungkin disebutkan di dalam babur riba, bukan itu. Karena laban yang di babur riba itu maknanya sesuatu yang diproses setelah air susu fresh daripada kambing ataupun sapi ya nih. Bilang kalau air susu yang baru diperas daripada sapi ataupun kambing itu namanya bukan laban, tapi namanya halib. Apa namanya? Halib. Laban itu yang sudah sedikit kental lagi. Nanti diproses lagi dia sedikit-sedikit masam namanya roib. Diproses lagi sedikit kental namanya akid. Diproses lagi yang paling akhir namanya jubnah. Namanya apa? Jubnah. Keju itu. Cheese. Jayyid jiddan. Wa baulu sabi alladzi lam yat'am alladzi lam yat'am ghairal laban wa lam yablughil haulain. Ini semuanya adalah kuyut ya, dan masih belum sampai 2 tahun. Jika semua syurut ini terpenuhi, maka dikatakan dia itu najasah yang ringan, najasah yang mukhaffafah. Sekarang kita tengok apa katanya Sayyid Ahmad Asy-Syatiri, Ahmad bin Umar Asy-Syatiri ketika menjelaskan ibarat ini. Penting sekali.
Al makna anna najasatal mukhaffafah allati hiyal qismu tsani min aqsamin najasah baulu sabi alladzi lam yat'am litaghaddi. Dibilang bagian kedua daripada najasah adalah najasah mukhaffafah, yang mana dia itu adalah kencingnya budak kecil perempuan yang tidak makan litaghaddi. Makna taghaddi itu makan makanan pokok, karena kita itu makan banyak makanan ya. Kita bila-bila kita makan buah, bila-bila kita makan nasi, bila-bila kita makan roti, akan tetapi kita sebagai orang Nusantara, ghidha kita itu nasi. Di Arab ghidhanya adalah bur. Ghidhanya adalah apa? Ghidhanya adalah bur. Dan yang maknanya laban di sini adalah baby ini tidak makan kecuali susu, air susu ibu, dan air susu ibu itu dia gunakan untuk taghaddi. Untuk taghaddi, karena kalau Anda tengok budak-budak sekarang mungkin umur 1 tahun, macam saya punya anak umur 1 tahun, sudah makannya itu sudah apa namanya, bukan pure air susu ibu, tapi sudah diberi nasi, sudah diberi perkara-perkara yang lain, itu pun dimakan sebagai taghaddi, bukan sebagai tadawi. Tadawi itu hanya untuk makan, untuk berobat saja, karena bila-bila baby itu mungkin minum vitamin, minum perkara-perkara yang lain selain air susu ibu, tapi bukan untuk makanan pokok, akan tetapi untuk berobat saja. Lah, kalau dia makan selain air susu ibu bukan untuk makanan pokok, maka tetap najasahnya itu mukhaffafah. Tapi kalau dia makan selain air susu ibu untuk makanan pokok, maka najasahnya sudah mutawassithah, sudah bukan apa namanya, sudah bukan mukhaffafah lagi. Lam yat'am litaghaddi ghairal laban wa lam yablughil haulaini tahdidan, dan masih belum sampai 2 tahun secara spesifik, bukan takriban ya. Wakila takriban. Apa takriban? Maknanya 2 tahun kurang 16 hari, Pak. Karena 2 tahun, tepat 2 tahun, tidak boleh kurang 1 hari pun. Maka keluar daripada bowl selain bowl seperti ghaid, maknanya beraknya budak kecil laki-laki, najasahnya mutawassithah. Dan keluar daripada sobiyah, budak perempuan, najasahnya mutawassithah. Banyak orang cakap, kenapa kok budak laki-laki najasahnya itu mukhaffafah, budak perempuan itu mutawassithah. Para atibak mengatakan bahwasanya memang najas, apa namanya, kencingnya perempuan lebih pekat daripada kencingnya laki-laki. Karena kencingnya perempuan lebih pekat daripada kencingnya laki-laki, maka kencingnya perempuan itu dianggap najasahnya apa? Mutawassithah, bukan mukhaffafah. Wa bi adami tu'mi ghairul laban litaghaddi ma idza ut'imahu lidzalika la litadawi. Dibilang kalau keluar daripada ghairul laban litaghaddi, kalau dia itu makan selain air susu ibu untuk makanan pokok, tapi untuk kalau untuk tadawi tidak ada masalah. Wa bilam yablughil haulain ma idza balaghahuma fa inna najasatal bul fi jami'i hadhihi suwar ghairil ula najasatun mutawassithah. Maknanya semua ini kalau seumpamanya syaratnya tidak terpenuhi, maka akan masuk najasa apa? Mutawassithah. Wa kadza law syakka hal balaghal haulain, wa kadza, kata-kata wa kadza menunjukkan ada semacam siyagut tabarri. Mana siyagut tabarri? Maknanya setelah kadza itu musannaf pun tak setuju, atau kadangkala makna kada itu ada 3 ya, makna kada itu. Kadangkala makna kada itu menunjukkan setelah kada itu ghairu mu'tamad, kadangkala ma ba'da kada itu menunjukkan ada khilaf walaupun mu'tamad ma ba'da kada. Kadangkala kada itu hanya untuk atof saja. Dan disebutkan oleh guru saya Said Arafat Al-Makdi ketika mengarang tesis degree beliau tentang Tafsiratul Muhtaj fi ma khafiya min ma'anil minhaj. Fa inna najat apa namanya hal bal wa kadza law syakka hal balagul haulaini aula fa bauluhu mutawassitatun aidan khilafan li syabro milsi bi annaha mukhaffafah. Kalau seumpamanya ragu budak ini sudah sampai 2 tahun atau tidak, maka kelihatannya Said Ahmad bin Umar Asy-Syatiri mengatakan najasahnya mutawassithah, maknanya kena yakin belum sampai 2 tahun. Kalau dia syak 2 tahun atau tidak, maknanya sudah masuk najasah mutawassithah. Akan tetapi Shibromilsi, yang benar Syabromilsi ya, bukan Shibromilsi. Syabromilsi mengatakan bahwasanya, bilang ini Ain Shin Ali Syabromilsi daripada Muhassin Nihayah ya, daripada Muhassin Nihayah, beliau mengatakan kalau Anda tidak yakin itu 2 tahun atau kalau Anda ragu sudah sampai 2 tahun atau tidak, najasahnya tetap najasah apa? Mukhaffafah, bukan mutawassithah. Walau asabat kutratu baulin ijtama'at fihi syurutul mukhaffafah
ma'an qalilan mutlaqan aw katsiran ghayyarathu fa asaba syai'an najasahu najasatan mutawassithah. Dibilang kencing yang kencingnya sobi ini dikatakan dia itu najasah mutawassithah kalau dia itu pure kencing, tidak bercampur dengan perkara-perkara yang lain. Sekiranya ada satu tetes air kencing laki-laki yang air kencing budak laki-laki yang sempurna di dalamnya itu syarat untuk menjadikannya najasah mukhaffafah, menetes di air yang sedikit atau air yang banyak, dan di dalam air yang banyak ini sebab satu tetes itu merubah air tersebut warna, rasa, atau baunya, maka air tersebut jika terkena badan Anda, bukan tetesan air, bukan tetesan kencingnya ya, tapi airnya itu sudah menjadi najasah mutawassithah. Kenapa? Karena ini sudah bukan pure air kencing lagi, tapi air kencing bercampur dengan perkara yang lain. Walaupun perkara yang lain ini air biasa, tapi tetap bercampurnya air kencing dan perkara yang lain menjadikan air kencing ini sudah bukan najasah mukhaffafah lagi, tapi najasah apa? Mutawassithah. Karena itu kan najasatan mutawassithah. Kalau seumpamanya ini air biasa, terkena satu tetes air kencing mukhaffafah, saya sentuh air ini, saya terkena najasah mutawassithah, sudah bukan najasah mukhaffafah lagi. Wallahu a'lam. Bismillah. Yang ketiga daripada najasat adalah najasah al-mutawassithah. Najasah apa? Al-mutawassithah. Apa itu najasah mutawassithah? Sairun najasat. Kata-kata sair ini penting ya, kalau ya nih, wallah subhanallah ya nih. Saya ketika membaca kitab ini, saya dulu itu membaca kitab Safinah. Cuma saya murajaah kitab Nailur Roja ini sikit-sikit saja. Setelah saya baca dari awal lagi ketika saya mengajar ini, dan saya berterima kasih kepada Majlis Ta'lim An-Nur ketika saya offer kitab ini, mereka langsung setuju, dan saya sangat terkejut ya nih. Saya tak sangka kitab Nailur Roja ini sebagus ini ya. Ini cantik sekali ya, ini sesuai sekali untuk budak-budak, student-student yang di tingkat-tingkat awal dan atau orang-orang yang baru belajar fikih ya nih. Anda akan suatu saat, insya Allah Anda mempunyai kesempatan untuk belajar fikih yang level tinggi macam Minhajut Thalibin atau Kanzur Raghibin atau Fathul Wahhab. Anda akan jumpa bahwasanya istilah-istilah yang ada di sini Anda semua akan jumpa lagi di kitab-kitab minhaj. Benar, Sof, di kitab-kitab minhaj. Bahkan di dalam syuruhatil minhaj Anda akan jumpa. Kata-kata sair, ketika saya belajar minhaj, Syekh Ba'udun itu selalu mengatakan sair maknanya jami' inda Ibn Hajar. Apa? Maknanya jami' inda Ibn Hajar. Dan inda Romli maknanya baki. Di sini ya Sof, wasair maknanya semua najis atau bakin najasah, atau selain daripada najasah mukhaffafah dan najasah mughalladah, itu semuanya adalah najasah apa? Mutawassithah. Khilafan lil Hariri. Hariri ini kalau tak salah beliau ini Sohibul Maqamat al-Ma'rufah, yakni Maqamatul Hariri. Al-makna anna najasatal mutawassithah allati hiyal qismu tsalis min aqsamin najasah bakin najasat ai ma'adal mughalladah wal mukhaffafah. Dibilang najasah mutawassithah itu adalah semua najis selain najis mukhaffafah wal mughalladah. Apa saja itu? Seperti khamr, arak, dam, darah, qoih, nanah, maitati ghairil adami, bangkai selain bangkai manusia, karena bangkainya manusia itu suci. Wasamak, maitah ghairil adami wasamak wal jarad. Bilang bangkai selain bangkainya manusia, selain bangkainya ikan, dan selain bangkainya jarad, belalang, semuanya itu adalah najis. Kan tapi bangkainya manusia tak najis, maknanya boleh dimakan. Nah ini jangan cakap macam itu. Saya hanya cakap tak najis. Maknanya kalau Anda mungkin ada orang memotong, subhanallah ya nih, mungkin ada orang memotong jari, kemudian diletakkan di poket, kemudian dia sholat, apakah sholatnya batal? Tidak, karena bangkainya tidak, bangkainya manusia tidak najis. Begitu pula kalau dia tengok, dia ambil ikan sudah mati, dia letak di poket, kemudian dia sholat, atau belalang sudah mati, dia letak di poket, kemudian dia sholat, semuanya itu menunjukkan, semua itu menyebabkan sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena bangkai-bangkai ini
semuanya suci. Wal bal ghairu bauli sabi as-sabiq. Begitu pula kencing selain kencingnya budak laki-laki tadi yang bol mukhaffafah itu semuanya najasah mutawasithah. Kencing saya, kencing Anda semua ini apa najasah mutawasithah. Wal madhi wal wadi, sama sudah saya jelaskan apa itu madhi wal wadi. Wal rauth. Rauth ini kotoran binatang, itu namanya rauth. Cuma di dalam mazhab Syafi'i ada pendapat yang sangat kuat bahwasanya kotoran binatang yang boleh dimakan itu suci. Dan ada pendapat yang tidak kuat mengatakan kotoran binatang yang tidak boleh dimakan, macam kotoran himar, kotoran beruang, kotoran harimau, itu suci. Ada yang mengatakan pendapat lemah, tapi ada pendapat kuat mengatakan kotoran binatang yang boleh dimakan, macam kotoran kambing, kotoran lembu, itu suci. Kan tapi alal mu'tamad, semua kotoran binatang, semuanya apa? Najis mutawasithah. Wa maniyul kalbi wal khinzir, sperma kalab wal khinzir. Sperma kalab wal khinzir ini wallahu alam fihi nadhar. Karena itu kan ada mu'alif dikatakan di sini aslul hayawan tabi'un lahu. Maknanya maninya hewan hukumnya macam hewan tersebut. Apakah hewan tersebut itu najis? Contohnya rusa, maninya rusa. Apakah rusa itu najis? Tidak, rusa itu suci. Maknanya maninya juga suci. Maninya manusia, apakah manusia itu suci? Suci. Maninya juga suci. Lah sekarang anjing dan babi, apakah dia suci? Tidak, dia najis. Maknanya maninya pun juga najis. Najisnya apa? Apakah najisnya mutawasithah atau mukhaffafah? Wallahu alam, yang saya tahu alal mu'tamad najisnya mughalladhah. Maaf, apakah dia itu mutawasithah atau mughalladhah? Alal mu'tamad yang saya tahu najisnya itu mughalladhah. Di sini dhahir kalamnya bahwasanya najisnya itu mutawasithah. Karena itu di dalam tadi katakan al-mani aslul hayawan wa huwa tabi'un lahu taharatan wa najasatan, fa dhahir anna maniyal kalbi wal khinzir najisun najasatan mughalladhatan kana najasatihi ma fayuharrar. Yakni tengok kitab-kitab yang lain lagi yang saya paham pun juga seperti ini, bahwasanya najis mani itu hukumnya ikut hewannya. Kalau hewannya suci, ya dia suci. Hewannya najis mutawasithah, ya dia mutawasithah. Hewannya najis mughalladhah, ya dia ikut najis mughalladhah. Wallahu alam. Wa maniyul kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, atau yang tawallada minhuma, yang anak-anak, kalau kambing dan babi itu menikah, atau anjing dan babi itu menikah, atau anjing menikah dengan lembu, babi menikah dengan kuda, anaknya juga najasah mughalladhah semuanya. Wala banu ma la yu'kalu ghairul adami. Begitu pula susu hewan, air susu hewan yang tidak diminum. Seperti apa? Contohnya susu keledai. Susu keledai itu najis. Kenapa? Karena keledai tidak dimakan dagingnya. Maknanya Anda tidak bisa untuk memakan keledai. Selama Anda tidak bisa untuk memakan keledai, susunya najasah mutawasithah, kecuali manusia. Manusia Anda tidak bisa makan manusia, tapi susunya manusia suci. Wallahu alam. Walil juz'il munfasil minal hayawanil hayy hukmu maitatihi taharatan wa najasatan. Dibilang juz'ul munfasil, bahagian yang terpisah daripada hewan pada saat hewan itu hidup. Contohnya Anda tengok kambing itu Anda potong kakinya, dalam keadaan kambing itu masih hidup, kemudian Anda bandage, kambingnya sembuh lagi, cuma kakinya tinggal 3. Kaki yang Anda potong daripada kambing tersebut, hukumnya apa? Apakah dia suci ataupun najis? Dibilang apa katanya Syekh Zubat? Wa juz'u hayyin kayadin mafsuli kamaitihi la sya'ural makuli. Dibilang setiap bagian daripada hewan yang diamik pada saat dia hidup, hukum bagian ini seperti hukum bangkainya. Jadi bangkainya kambing najis apa tidak? Najis. Maka bagian yang dipotong pada saat dia hidup, hukumnya juga najis. Kecuali apa? Manusia. Apa hukum bangkainya manusia? Bangkainya manusia hukumnya suci. Maknanya hukum bagian yang dipotong daripada tubuh manusia pada saat dia hidup juga hukumnya apa? Juga hukumnya suci. Juga hukumnya suci. Kecuali sya'arul makul. Kecuali kalau Anda amik bagian tubuh sesuatu yang hidup pada saat dia hidup dan dia itu suci,
Contohnya apa itu? Contohnya adalah syaurul ma'kul. Bulu hewan yang bisa untuk dimakan. Contohnya bulu kambing, bulu biri-biri. Anda kan bulu-bulu kambing itu kan kalau Anda tengok di Australia, mereka kan macam ternak kambing untuk diamik bulunya kan. Lah bulu itu kan diamik pada saat kambing itu masih hidup. Dan itu juga masuk dalam kategori bahagian yang terpisah daripada kambing tersebut pada saat dia hidup. Seharusnya juga dihukumi dia itu najis, akan tetapi ini adalah exception. Bulu-bulu yang dipisah, yang terpisah, yang diamik pada saat hewan itu masih hidup, hukumnya suci. Begitu pula rish. Rish itu adalah bulu ayam, bulu unggas, bulu burung. Kalau dicabut dalam keadaan burung itu masih hidup, suci. Tapi bulu yang tercabut pada saat masih hidup dan hewan itu bukan hewan yang bisa dimakan, contohnya bulu keledai, bulu kucing, bulu apa yang tidak bisa dimakan, banyak. Bulu kucing, bulu keledai, bulu apa lagi? Banyaklah yang perkara-perkara yang tidak, mungkin bulu tupai atau apa. Itu semuanya tidak bisa untuk dimakan. Maka kalau bulunya itu terpisah atau jatuh, maka juga dianggap itu najis, juga dianggap itu najis. Wabar, wabar itu adalah bulunya onta, namanya apa? Wabar. Fa innaha tahiratun wa in kanat maitatuhu najisah. Maka semuanya ini suci walaupun bangkainya najis. Karena kenapa ini exception? Sudah ada di dalam Al-Qur'an. Wa aubariha wa asy'ariha mata'an wa athathan ilahin. Kita tak cakap apa-apa. Semua ini adalah agamanya Allah. Kita kena memahami sahaja agamanya Allah. Yang Allah cakap ini halal, kita cakap ini halal. Yang Allah cakap ini haram, kita cakap ini haram. Wallahu a'lam. Sekarang kita akan masuk fasal yang setelahnya, yaitu bukan mendefinisikan dan mengetahui apa itu najis mughalladah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk apa? Mensucikannya. Bagaimana cara untuk mensucikan najasah mughalladah, bagaimana cara untuk mensucikan najasah mukhaffafah dan najasah mutawassithah. Faslun al-mughalladatu tadhuru bisab'i ghusalatin ba'da izalati ainiha. Dibilang yang namanya mughalladah itu akan menjadi suci dengan 7 basuhan, 7 kali basuhan setelah ainnya dihilangkan. Contohnya ada mana? Ada itu. Oke. Ini contoh, ini jepit anak saya. Contohnya ini adalah beraknya anjing ya. Ini beraknya anjing. Berak di sini. Saya dihitung 7, setelah beraknya itu saya hilangi, mungkin dengan tisu atau apa, sudah tidak ada beraknya lagi, baru dihitung 1, baru dihitung 1. Kalau berak anjing itu masih ada di sini, maka masih tidak dihitung 1. Setelah hilang, baru dihitung 1. Atau basuhan yang menghilangkan itu dihitung 1. Wallahu a'lam. Ihdahunna biturab, dan 7 itu salah satunya dengan debu. Yang mana debu itu Anda mempunyai pilihan ya. Debu itu Anda letak di najisnya macam ini, kemudian Anda tuang air, atau air itu macam ini, air ini Anda kacau dengan debu, kemudian Anda tuangkan. Itu juga bisa untuk dikatakan ihdahunna biturab. Bismillah. Jahit jiddan. Al-makna salah satunya ya, salah satunya dengan debu itu maknanya Anda boleh letak di awal, di tengah, atau di akhir. Di dalam masalah ini kalau Anda tengok khilaful fuqaha dalam masalah ini dahsyat. Dahsyat. Anda akan mengetahui bagaimana hebatnya para fuqaha ketika Anda membahas khilaf-khilaf semacam ini, karena sebagian hadis itu mengatakan ulahunna, sebagian akhiruhunna. Kemudian khilafnya macam mana? Kenapa kok 7 kali? Apakah itu najasah mughalladah atau itu hanya ta'abudan saja? Semuanya itu ada khilafnya tahu. Bukan yakni semua hukum-hukum ini sudah melalui proses yang sangat, menurut saya melalui proses yang sangat panjang sekali sampai menghasilkan hukum seperti ini. Ketika saya membahas dulu dalam Fiqhul Muqarran bab ini, saya terkejut yakni macam mana ulama-ulama
boleh sampai derajat mereka itu tafakuh, bisa sampai seperti ini. Anda jangan kira ya ini gelar-gelar imamul madhab macam Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka dapatkan, Imam Ahmad bin Hambal, mereka dapatkan gelar-gelar semacam ini dengan tidur. Tak, mereka, kekuatan otak mereka jauh di atas orang-orang biasa. Karena itu mereka boleh buat usul sendiri, mereka boleh istimbat dan khilaf sendiri, punya murid-murid yang best macam Muzani, macam Abu Yusuf, macam Buwaiti, semuanya itu terpulang kepada bagaimana kehebatan imam madhab itu di dalam fi nafsil amr, ya. Wallahu alam. Al-makna annal hukma fin najasatil mughalladhah anna ma tanajjasa biha yadhuru bi sab'i ghusalatin la aqal ba'da izalati ainiha ay wasfiha ihdahunna mamzujatun bi turabin yujzi'u fit tayammum. Dibilang hukum untuk membersihkan najasah mughalladhah itu bahwasanya sesuatu yang terkena najis dengan najasah mughalladhah itu akan bisa disucikan dengan 7 kali basuhan, tidak boleh kurang, lebih oke. Kurang tak boleh. Setelah Anda menghilangkan ainun najasa atau sifatnya, maknanya bau, rasa dan warnanya. Dan salah satu daripada 7 basuhan itu adalah air yang mamzujah, dicampur dengan debu yang boleh digunakan untuk tayamum. Dan sudah kita tengok ya, apa syarat debu yang boleh digunakan untuk tayamum di kelas-kelas sebelumnya. Na'am yakfihuna at-tinur ratab falau lam tazul ainun najasah aw wasfuha illa bisittin ghusalatin masalan husibat wahidah wala yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawalu. Dibilang ya di sini tak yah debu yang ada di tayamum, yakni cukup at-tinur ratbah, tanah liat yang basah. Walaupun tanah liat yang basah tidak bisa digunakan untuk tayamum, tapi di sini bisa digunakan untuk mensucikan najasah mughalladhah. Kalau seumpamanya ainun najasah itu, maksudnya najisnya itu sendiri tidak hilang atau sifatnya tidak hilang kecuali dengan 6 basuhan, maka 6 basuhan itu dianggap masih 1. Kenapa? Karena baru dianggap 1 setelah airnya itu hilang. Sebelum airnya itu hilang tidak dianggap 1 ghuslah. Dan tidak apa-apa kalau tersisa ainun, tidak apa-apa kalau tersisa launun. Laun itu maknanya warna atau bau yang susah untuk dihilangkan. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang susah untuk dihilangkan, memang kena dimaafkan. Wa ma dzukira min asyrati tatrib haitsu lam yakun lil mutanajjis turaban wa illa lam yustarat fa in asaba ay at-turab wa ghairuhu wajaba tatribuhu. Fa in asaba at-turabu wa ghairuhu wajaba tatribuhu. Dibilang wajib untuk membasuh najasah mughalladhah itu dengan debu kalau yang terkena najis itu bukan debu, tapi kalau ada anjing kencing di debu, ya Anda cuma tinggal membasuh debu itu 7 kali dengan air. Kenapa? Karena itu sudah debu, tidak perlu dikasih debu yang lain. Tapi kalau debu itu kena di perkara yang lain, maka perkara yang lain itu kena diberi debu untuk membersihkannya. Walaupun yang menajiskannya itu adalah debu yang mutanajis, karena debu itu dikencingi oleh anjing. Wal afdal fit tatrib. So, tengok bagaimana fuqaha ya. Al afdal ketika Anda itu nak membersihkan dengan debu, macam mana? Dahun nabi turab itu kaifiyah yang afdol macam mana? Yakni masjud turab bil ma' qabla wad'ihi ala mahallin najasa. Dibilang better Anda letak debu di air, kemudian Anda kacau sebelum Anda meletakkan air itu, membasuhnya ke tempat yang ada najis. Jangan, maksudnya lebih baik daripada Anda meletakkan debu itu di tempat najis kemudian Anda basuh, jangan macam itu. Itu kaifiyah boleh, cuma yang lebih afdol debu itu Anda letak di air, Anda kacau, jadi airnya ini agak-agak keruh karena ada debu, baru air tersebut Anda basuh kemana namanya? Ke tempat yang terkena najis mughalladhah tersebut. Wa yajuzu wat'ut turab summal sobul ma wa aksuh. Dibilang Anda boleh juga meletakkan debu, kemudian basuh, kemudian tuang air, atau tuang air kemudian letak debu, tidak ada masalah. Cuma yang lebih afdol tadi itu Anda letak di air, Anda kacau, baru Anda tuang air yang sudah dikacau dengan debu. Wa ja'lu turabi bil ula haitsu la jirma wala wasfan lin najasati afdal. Dan Anda letakkan debu itu di basuhan pertama setelah
Anda menghilangkan ainun najasah dan sifat-sifatnya lebih afdol daripada Anda letak di pertengahan atau di akhir. Kemudian yang lebih afdol, yang afdol, yang nomor 2 adalah Anda letak di selain basuhan terakhir, Karena kalau basuhan terakhir nanti kotor, Anda perlu basuhan yang ke-8 untuk membersihkan debu tersebut. Wala yu'taddu bitatribi qalla izalatil jirmi mutlaqan, dan tidak dianggap Anda memberikan debu sebelum Anda ini menghilangkan ainun najasah dahulu. Wala qabla izalatil wasf illa in azalahal ma'ul musahib liturab, kecuali air yang sudah dikacau dengan debu itu sekali menghilangkan ainun najasah, kecuali itu dianggap satu dengan debu itu ya muktabar. Tapi kalau Anda membasuh dengan air yang ada debunya, kemudian ainun najasahnya masih ada, Anda kena hilangkan dahulu ainun najasah dan Anda kena ulang membasuh air dengan dengan debu tadi itu. Yang kedua adalah mukhaffafah. Ini penting sekali, yang tadi saya isyaratkan di awal kitab, bahwasanya di sini banyak orang tersilap dan banyak orang tak paham bagaimana cara untuk menghilangkan najasah mukhaffafah. Adapun najasah mukhaffafah itu bisa suci kalau Anda itu birosh macam ini, dipercikkan. Jadi contohnya ini terkena najasah mukhaffafah ya. Anda buat macam ini aja. Aywa, dengan syarat ya, biroshil ma'alaiha ma'al ghalabah wa izalati ainiha. Ma'al ghalabah maknanya kalau najisnya semacam ini, harus rosnya itu atau percikannya itu air itu membasahi lebih. Maknanya air membasahi tempat yang terkena najis itu melebihi najisnya, dan harus hanya dengan percikan bau, rasa dan warna najis itu hilang. Tapi kalau dengan bau dan kalau dengan percikan itu bau, warna dan rasanya itu tak hilang, tak boleh. Karena itu saya tanya dengan Syekh Ba'udon, macam tak ada beza ya Syekh, macam tak ada beza antara najis mukhaffafah dan najis mutawasithah secara waqi'. Walaupun ada beza secara mafhum ya, nih mafhumnya di dalam najasah mutawasithah, walaupun najasah itu hilang dengan percikan tak boleh. Kenapa? Karena kena dibasuh. Tapi di dalam najasah mukhaffafah kalau boleh hilang dengan percikan saja macam ini, itu sudah suci dengan dalam najasah mukhaffafah. Itu saja bezanya. Walaupun di dalam waqi' saya tak kira ada kencingnya budak laki-laki kecil yang hilang bau, warna dan rasanya itu hanya dengan percikan, wallahu alam. Itulah makna ma'al ghalabah wa izalati ainiha. Banyak orang tak faham wa izalati ainiha ini. Aywa. Al makna annal hukma fin najasatil mukhaffafah annahu yakfi fi tadhiri ma tanajjasa biha rasyuhu bima'in ya ummuhu wa yakmuruhu. Dibilang cukup untuk mensucikan sesuatu yang terkena najasah mukhaffafah itu dengan mempercikkan air, yang air itu ya ummuhu, maknanya melebihi najis tersebut, wa yakmuruhu, yakmur itu dibanjiri. Dibanjiri. Lakin layak fi dzalika illa haitsu la aina wala wasfa lin najasah wala yazulu bihi. Dibilang akan tetapi ros itu tidak bisa kecuali dengan ros itu ainnya najasah dan wasfnya najasah hilang dengan itu. Dibilang kama qala fit tuhfah wan nihayah. Tuhfah wan nihayah mengatakan seperti itu. Maknanya kalau ros tidak bisa menghilangkan, tak boleh, harus kena memang sampai hilang. Bau, rasa dan warnanya. Kalau memang tidak bisa hilang, ya kena Anda basuh, memang sudah tidak bisa untuk ros saja. Akan tetapi di dalam Fathul Jawad wa tamada fil Fathah wa syarhil ubab, apa itu ubab al-i'ab? Fathul Jawad wa syarhil ubab ay al-i'ab, ada mustirati zawalil wasaf. Maknanya di Fathul Jawad ataupun di i'ab mengatakan tak payah sampai zawalul wasaf, cukup Anda percikkan sahaja, bau, warna dan rasanya hilang atau tak, maknanya sudah selesai hilang najasah apa? Mukhaffafah. Hadza khafif yani. Ini hukum yang best, akan tetapi mu'tamad tuhfah wa nihayah tidak bisa. Bau, warna dan rasanya kena hilang hanya dengan percikan, tanpa ada itu tak boleh. Wal mutawasithah tanqasimu ila qismain ainiyah wa hukmiyah. Adapun najasah mutawasithah itu terbagi menjadi dua, satunya najasah ainiyah dan satu najasah apa? Hukmiyah. Adapun najasah ainiyah itu allati laha launun wa rihun wa ta'mun.
Najasah ainiyah, maknanya najasah ainiyah itu adalah najis yang Anda boleh rasa warna, bau, dan rasanya. Anda boleh tengok itu dengan panca indera Anda. Kalau memang najasah itu ainiyah, maknanya ada bau, warna, dan rasanya, maka harus dihilangkan baunya, warnanya, dan rasanya. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Adapun najasah hukmiyah, najasah hukmiyah ini bukan maknanya najis itu tidak ada bau, warna, dan rasanya. Kama sayati di dalam syarah nanti, maknanya najis itu ada, cuma Anda tidak bisa mengetahui najis itu karena tidak tampak bau, warna, dan rasanya. Bukan tidak ada warna, bau, dan rasanya. Kalau tidak ada warna, bau, dan rasanya, maknanya najis itu tak ada sudah. Tapi ada, cuma Anda tidak bisa untuk tampak dan mengetahui warna, bau, dan rasanya. Anda yakin ini adalah najis, cuma tidak tampak bau, warna, dan rasanya. Wal hukmiyah hiyallati la launa wala riha wala ta'malaha, dan ketika itu najasah adalah najasah hukmiyah, dan ketika itu adalah najasah hukmiyah, maka cukup di apa namanya? Cukup hanya dituang saja, dibasuh, dituang air saja di tempat najasah hukmiyah tersebut, di tempat najasah hukmiyah tersebut, maka ketika itu akan menjadi apa? Suci. Wallahu alam. Al-ainiyah, tengok katanya Said Ahmad bin Umar Asyatiri, rajul fahimul kalam dalam masalah ini. Al-ainiyah hiyallati tutraku bimasin au nadorin au daukin au syammin. Dibilang najasah ainiyah itu yang bisa Anda ketahui dengan Anda sentuh, dengan Anda tengok, atau dengan Anda rasa, atau dengan Anda bau. Ataupun najasah hukmiyah, dia adalah najis yang la tudrok, bukan tidak ada, tapi la tudrok ada, tapi tidak bisa Anda ketahui sifat-sifatnya itu dengan panca indera Anda. Maka tidak tampak warna, bau, dan rasanya seperti yang diketahui. Bukan tidak ada, tapi tidak tampak. Hati-hati itu, karena kalau tidak ada bau, warna, dan rasanya, najisnya sudah tidak ada. Padahal itu adalah najasah. Maknanya najasah di sini ada najisnya, cuma tidak tampak bau, warna, dan rasanya. Al-makna annal hukma fin najasatil mutawassithah yakhtalifu bi ikhtilafi qismaiha al-ainiyah wal hukmiyah. Dibilang najasah mutawassithah ini hukumnya berbeza dengan perbezaan kedua bahagiannya antara qism ainiyah dan hukmiyah, bagian ainiyah dan hukmiyah. Adapun jika dia itu menjadi najis dengan najasah ainiyah, maka tidak akan bisa untuk disucikan kecuali dengan cara menghilangkan rasa, warna, dan baunya. Jayid. Sekarang musannif akan menyebutkan masalah yang masyhur di dalam masalah najasah ini, namanya masalah ta'assur dan masalah ta'adzur. Apa itu ta'assur? Ta'assur itu susah untuk dihilangkan. Susah untuk dihilangkan. Ta'adzur tidak mungkin untuk dihilangkan. Beza ya. Satunya ta'assur susah, satunya ta'adzur tidak mungkin. Apa dobitnya sayati? Sanabda di dalam masalah apa? Ta'assur. Yang mana ta'assur wa ta'adzur ini semuanya ada di dalam qism ainiyah, bukan dalam qism hukmiyah. Apa itu masalah ta'assur? Fa in asura zawalul launi faqad, jika susah hilangnya warna sahaja atau bau sahaja, warna sahaja atau bau sahaja, tidak boleh dua-duanya, atau rasa sahaja, tidak boleh. Jika Anda mungkin ini terkena najasah ainiyah, Anda sudah basuh, tapi tidak bisa hilang warnanya, contohnya kalau darah, atau baunya sahaja, warnanya sahaja, atau baunya sahaja, bagaimana tolak ukur susah itu? Sekiranya bau atau rasa itu, bau atau warna itu tidak hilang setelah Anda cuci 3 kali ma'al hati. Hatu macam ini. Di apa ya? Kalau orang Indonesia cakapnya di, tak tahu apa, lupa saya namanya. Digosok, dikucek, ayo. Kalau orang Indo cakapnya dikucek semacam ini, itu namanya hat wal qors macam ini. Dicubit. Fikul 5 rotin ma'anahwi sabun, di setiap 3 itu dengan nahwi sabun, semacam sabun. Maknanya kalau sudah Anda basuh 3 kali, Anda kucek 3 kali, Anda cubit 3 kali dengan sabun, dengan deterjen nahwi sabun, masih tetap tidak hilang, maknanya ini susah untuk dihilangkan. Yang mana sabun ini tawaqqafatil izalah alaihi biqauli khabir. Ada orang cakap
engkau kena pakai Clorox, insya Allah kena pakai Clorox, ini akan hilang. Wa wajadahu bihaddi ghauthin aw qurbin ala tafsilil marfi tayammum, yang mana sabun ini Anda bisa dapatkan di haddul ghauth atau haddul qurub, yang sudah kita jelaskan apa makna haddul ghauth wa haddul qurub di dalam bab tayammum. Lam yadur, apa namanya? Lam yadur, yakni setelah Anda buat semua itu masih tetap tidak hilang bau ataupun warna, sudah Anda kucek, sudah Anda cubit-cubit, sudah Anda basuh, tetap tidak hilang walaupun dengan sabun. Maknanya ini adalah asura zawaluhu. Ketika asura zawaluhu, lam yadur, maknanya sudah dihitung ini sudah suci. Fa in ta'adzara wujuduhu tahural mahal alal mu'tamad, yakni wallah ini bisa hilang tapi kalau dengan Clorox. Lah Cloroxnya di mana? Cloroxnya itu adanya di Johor. Nah, ketika itu tak payah Anda ke Johor untuk ambil Clorox, ini sudah apa namanya? Ini sudah suci. Berbeza kalau Clorox itu ada di jarak haddul ghauth atau haddul qurub dengan syarat di dalam tayammum, Anda kena pergi ke sana, baru sudah dianggap itu dengan ta'assur. Inilah apa namanya? Dhabitu ta'assur. Maknanya dhabitu ta'assur secara ringkas adalah kalau najasah itu hanya tersisa bau ataupun rasanya dan tidak bisa untuk hilang setelah Anda cuci 3 kali, Anda basuh 3 kali dengan kucekan dan juga dengan cubitan plus dengan sabun, tetap tidak hilang. Ketika itu dianggap ini sudah suci. Ta'adzur tak macam itu. Ta'adzur sudah tidak ada yang bisa untuk mencucinya. Yakni Anda sudah ke dobi, ini tak boleh hilang najis ini. Kemana-mana kimia tak boleh. Ini satu-satunya jalan untuk menghilangkan najis ini dengan apa? Dipotong. Dengan apa? Dipotong. Kalau dipotong baru bisa. Itu namanya apa? Ta'adzur. Wa yadurru baqa'ut ta'mi wahdahu wa baqa'ul, dan tidak boleh, yadur maknanya akan menghalangi sholat dan dijadikan itu najis kalau yang tersisa itu bukan bau ataupun warna tapi rasa. Karena apa namanya, adanya rasa menunjukkan najis itu masih ada. Ataupun juga yang tersisa itu bukan rasa tapi warna dan bau bersama-sama, itu juga tak boleh, idza kana fi mahallin wahid min najasatin wahidah, kalau di satu tempat dan dari satu najis itu baru tak boleh. Tapi kalau di sini ada warna sahaja, di sini ada bau sahaja, tak ada masalah. Kalau di sini ada bau dan warna, tak boleh. Falau ta'adzarat, sufada dhabitu ta'adzur. Falau ta'adzarat izalatu ma dzukir bi an tawaqqafat alal qata, kalau tidak bisa untuk menghilangkan rasa sahaja atau bau dan warna ma'an, sekiranya tidak bisa dihilangkan, sekiranya menghilangkannya kena dipotong, maka dimaafkan anin najasah. Dimaafkan anin najasah selama tidak bisa untuk dihilangkan. Maknanya saya tak boleh. Ini bisa dihilangkan mungkin lepas PKP. Setelah PKP, saya boleh pergi ke dobi. Ada dobi yang boleh menghilangkan ini. So, sampai lepas PKP, sampai lepas lockdown, dimaafkan. Setelah lockdown selesai, Anda kena pergi ke dobi itu, Anda kena minta untuk hilangkan. Fa'in qadira 'alaiha wajabat, yakni kalau Anda mampu untuk hilangkan najis itu, wajib Anda hilangkan. Kenapa? Karena ini tetap dianggap najis, cuma dimaafkan sampai Anda jumpa yang bisa untuk menghilangkan. Akan tetapi tidak wajib untuk mengulangi sholat yang Anda sholat dengan pakaian yang najisnya itu muta'adziratul izalah. Tidak. Karena kenapa? Sudah itu dimaafkan, walaupun itu najis, tapi dimaafkan sampai Anda mampu untuk menghilangkannya. Karena sekarang tidak mampu, karena sekarang cara menghilangkannya contohnya adalah dengan apa? Memotongnya. Cuma kalau Anda pergi ke dobi, akan bisa untuk dihilangkan. Wa idza baqiya rihun nahu saubun ba'da zawalin najasah, dibilang oke, setelah saya basuh ya Habib, najisnya sudah hilang, akan tetapi ada bau topnya masih. Ada bau apa itu? Ada bau top, ada bau dayanya, ada bau deterjen ya Habib masih. Apakah bau deterjen itu kena hilang? Menurut Tablawi ini salah seorang yang hidup di Zabid, ini ulama Zabid. Bismillah. Pada zamannya Ibn Hajar, la yadur fayadhurul mahal. Dibilang kalau masih ada. Jadi kalau Anda ketika membasuh
najis, Anda letak deterjen, itu kan deterjen bercampur dengan najis. Maknanya dalam deterjen juga ada najisnya. Maknanya bau deterjen juga bau najis. Tapi menurut Toblowi tak apa-apa. Kalau sisa hanya buat deterjen, tak ada masalah. Kenapa? Karena Anda tidak tahu apakah najis ini adalah najis atau tidak. Selama Anda tidak tahu najis ini najis ataupun tidak, maka kita ambil yang suci saja. Wa qala Romli la yadhuru hatta tasfuluhu salah min raihi. Romli tak. Kenapa? Karena kita tahu asal ini adalah najis. Dan bau deterjen mungkin itu hanya menutupi bau najis saja. Karena itu kita kena basuh dengan air sampai bau air itu sudah tidak bau deterjen lagi. Kok sudah tidak bau deterjen, airnya baru dikatakan itu sudah suci. Walaupun ada sedikit-sedikit bau-bau tidak ada masalah. Yang penting air ghusalah itu tidak bau deterjen lagi. Sekarang tentang wa ma tanajjasa bil hukmiyah yakfi fi tadhhirihi jariyul ma'i alaihi marratan wahidah. Adapun najis najasa hukmiyah itu untuk suci cuma Anda tuang sekali aja. Di sini mungkin ada najasah hukmiyah, Anda tuang air, sudah menjadi apa? Suci, tidak ada masalah. Wa mithlul hukmiyah fi ma dzukira al ainiyah allati lam yabqa laha atharun mahad. Dibilang dan seperti hukmiyah yang cukup satu kali basuhan, ainiyah yang tidak ada atharun mahad setelah jadi ada najasah ainiyah, Anda basuh sekali sudah hilang. Hukumnya juga sama dengan apa? Najasah hukmiyah. Walaupun Imam Rafi'i mengatakan dikatakan ainiyah itu bisa setelah Anda bisa dibasuh setelah Anda menghilangkan ainnya, setelah hilang ainnya baru Anda basuh. Nawawi tak? Nawawi walaupun di sini ada ainnya, Anda basuh air ini menghilangkan ainnya dan najisnya secara bersamaan. Rafi'i tak? Anda kena menghilangkan najisnya dahulu, baru Anda basuh. Karena itu dalam Zubat wa adda minha Rafi'i raf'al khabath. Wallahu alam. Wa mithlul hukmiyah fi ma dzukira al-ainiyah allati lam yabqa laha atharun mahad wa zala bi jaril ma'i alaihi. Karena itu kenapa disebutkan ini? Karena yang ada khilaf antara Rafi'i wan Nawawi wal Mu'tamadun Nawawi yang ada di sini. Maknanya kalau tetap ada najasah ainiyah dan hilang dengan satu kali basuhan itu akan menghilangkan ain dan menghilangkan hukum najasah yang ada pada tempat yang terkena ain tersebut. Wa qad taqaddama hukmul ghusalah fi fasl. Adapun hukmul ghusalah, air yang dibuat untuk membasuh najasah itu hukumnya apa? Qad taqaddama fi fasil ma falanu'idu bahthahu huna. Kalau Anda ingin tahu masalah ghusalah, silahkan tengok kelas-kelas yang awal. Sekarang ini kita kena baca ini agar nanti kelas yang akan datang kita langsung masuk kitabus shalah. Tak ya kita akhirkan ini. Saya tak akan lama-lama di dalam babul haid karena Masya Allah ya, ini sekarang sudah banyak orang-orang itu mengajar kitabul haid, dan saya juga ada kelas kamilan di YouTube Jinan TV tentang Ibanah wal Ifadah, dan juga saya pernah buat daurah kitab yang lebih tinggi lagi, Ar-Risalah fi Ahkamil Haid wan Nifas karangan Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Bismillah. Karangan Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Karena itu saya tak akan baca lama-lama, saya hanya akan baca matannya saja. Karena ini sudah semua yang ada di sini sudah pernah saya jelaskan secara detail di kitab-kitab sebelumnya, dan apa yang sudah saya jelaskan secara detail saya tak kira untuk diulangi lagi di dalam kitab ini ya, agar kita bisa jalan lebih cepat dan kita naik di kitab-kitab yang setelahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun aqallul haidi yaumun wa lailah wa ghalibuhu situn ausaban. Dibilang fasal, minimum haid itu yaumun wa lailah. Yaum wa lailah itu 24 jam. Ada dua surah 24 jam itu mulai 24 jam secara berterusan atau 24 jam terpotong-potong dalam 15 hari juga dikatakan itu adalah yaum wa lailah. Dan ghalibuhu biasanya wanita itu haidnya 6 ataupun 7. 6 ataupun 7 dibilang kita sholat dam amla, yakni 6 atau 7 sawaon 6 hari itu berturut-turut atau 7 berturut-turut atau 24 jam dalam 6 hari. Contohnya hari pertama 5 jam, hari kedua 5 jam, hari ketiga 5 jam, terus sampai ke 7 hari 24 jam atau lebih. Seperti itu juga dianggap 7 hari atau 6 hari itu semuanya adalah semuanya adalah haid. Dan Anda kena paham bahwasanya
aqallul haid yaumun wa lailah wa ghalibu sittun aw sab'un, semuanya itu diambil daripada istiqra Imam Syafi'i. Mana istiqra adalah Imam Syafi'i survei ke suami-suami perempuan-perempuan yang ada di dalam Tihamatul Yaman tentang bagaimana haidnya mereka. Dan istiqra'nya Imam Syafi'i bukan istiqra' kamil, apalagi istiqra' nakis, bukan. La istiqra' nakis apalagi kamil, tapi Imam Syafi'i guna namanya istiqra' ghalabatud dhon, dan itu yakfi di dalam hukum fikih, wallahu alam. Adapun Imam Abu Hanifah mengumpulkan hadis-hadis yang dhaif pasal ini dan dijadikan sebuah kaidah. Jadi Imam Syafi'i tak ambil hadis di dalam masalah ini, tapi ambil istiqra' karena Imam Syafi'i tak jumpa hadis-hadis yang qawi yang bisa dijadikan sandaran hukum. Imam Abu Hanifah tak ambil istiqra' karena beliau melihat hadis-hadis dhaif ini jika dikumpulkan mungkin bisa kuat dan bisa untuk menjadi sebuah hukum di dalam bab haid ini. Soft tengok, karena itu tuduhan bahwasanya Imam Abu Hanifah tak suka hadis, batil ini ya nih. Semua istiqra' Imam Abu Hanifah juga ambil hadis di dalam masalah ini. Wa aktsaruhu 15 yawman bilayaliha, dibilang, dan maksimum haid adalah 15 hari dengan malamnya, maknanya 15 hari 15 malam. Kalau lebih daripada 15 hari 15 malam, maknanya hukumnya istihadhah. Ada pun yang dikatakan fazaid istihadhah di dalam syarah di sini bukan haidnya berapa? Haidnya berapa? 17 hari, maknanya 2 hari istihadhah, bukan semacam itu. Akan tetapi kita tengok hukumnya semacam mana nanti, apakah dia itu mubtadi'ah atau dia itu mu'tadah atau yang lain-lainnya. Wa ada sab'a aswa dalam mustahadhah wa qad bayantu di dalam Jinan TV, Anda boleh tengok secara detail di sana. Wa aqallut tuhur bainal haidatain 15 yawman, yakni kalau wanita itu sudah haid, untuk haid yang kedua kalinya kena ada apa namanya? Takhallul suci berapa? 15 hari minimum. Maknanya haid ke haid lagi ini harus berapa? 15 hari minimum. Dan biasanya antara haid ke haid yang lain imma 23 hari atau 24 hari. Karena ini menurut syahrul adadi ya. Syahrul adadi itu 30 hari. Ada lagi syahrul qamari ya imma 30 hari ya imma 29 hari. Di sini adalah syahrul adadi. Karena ghalibnya haid itu kalau tidak 6 ya 7. Maknanya antara 2 haid ya kalau tidak 23 ya 20, 24. Akan tetapi aktsarut tuhur lahat dan yaktarihi, karena perempuan itu kadangkala haid sekarang, haid lagi tahun depan, kadang lagi haid 6 bulan, kadang lagi tidak haid sama sekali. Saya pernah jumpa satu perempuan haidnya itu setiap 6 bulan sekali, setiap 7 bulan sekali, ada semacam itu. Karena itu Syafi'iyah mengatakan wala hadda li aktsarit tuhur. Aqallut tuhur bainal haidatain 15 yawman wa ghalibuhu 24 yawman aw 23 yawman wala hadda li aktsarihi. Aqallun nifas majjah. Sekarang nifas. Minimum nifas itu berapa? Majjah. Sekejap saja. Maknanya setelah dia melahirkan mungkin hanya sekejap, 1 menit saja. Kata Syekh Ba'udhan macam macam itu. Sekejap saja. Majjah. Wa ghalibuhu 40 yawman. Majority perempuan itu nifas berapa? 40 hari. Dan maksimum nifas itu berapa? 60 hari. Jadi tidak 60 hari. Semuanya ini sudah saya tafsirkan. Tak ya saya ulangi lagi di sini karena na'tamid ala himmatikum yakni, dan saya pun tak kira bijak kita tafsirkan masalah haid di dalam kitab ini karena memang kitab untuk basic. Nanti kalau saya tafsirkan malah pening nanti. Dan ada kitabnya yang lain. Kita hanya baca secara global saja masalah haid agar kita bisa tumpu masalah-masalah yang lebih penting dan yang belum kita bahas dalam kitab ini dengan lebih waktu yang lebih banyak ya. Ini insya Allah yang akan datang kita akan masuk kitab shalah ya. Ini kita akan masuk kitab shalah. So, di sini aqallut tuhur bainal haidatain 15 hari. Adapun aqallut tuhur bainal haid wan nifas bukan 15 hari. Jika haidnya dahulu, mungkin antara haid wan nifas itu tidak ada tuhurnya karena mungkin haid kemudian direct melahirkan, karena mu'tamad indah Syafi'iyah annal hamila tahid. Orang hamil itu mungkin haid, maknanya darah yang keluar di dalam masa-masa hamil dihukumi darah haid. Wallahu a'lam, dihukumi darah haid. Akan tetapi jika nifasnya dahulu kemudian haid, terpulang apakah nifasnya itu sampai 60 hari atau tidak.
Kalau tidak sampai 60 hari, kena 15 hari, hari ke-60 itu kena suci. Tapi kalau 60 hari tepat antara nifas dan haid, cukup lahdoh saja sebagai pemisah sucinya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan mulai masuk kitab shalah. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.